kalau liturgi itu mengajak dari pasar ke altar, kerawam itu membawa altar ke pasar. Halo Sobat-Sobat, jumpa lagi dengan saya Abdul Suyanto dari Solo Podcast, persembahan dari Gereja Santo Fransiskus Assisi Sukasari. Pada kali ini kami mengundang tamu yang istimewa, yang pelayanannya jarang sekali orang mendengar, yaitu dari seksi kerasulan awam. Selamat datang Pak Anton Sinaga. Ya Pak, terima kasih Pak Agus, terima kasih atas undangannya. Bagi saya ini hal berharga ya, untuk saya ini kesempatan bagaimana kerasulan awam itu diperkenalkan untuk umat. Karena apa? Kerasulan awam ini agak jarang didengar ya, padahal sebetulnya umat itu pada umumnya awam nih, ini semua awam. Hanya ya perhatian kita di gereja itu terutama juga seputar altar, begitu ya. Padahal sebetulnya tugas kerawam itu kan Pak, kalau liturgi itu mengajak dari pasar ke altar, kerawam itu membawa altar ke pasar, begitu kira-kira. Nah, oke, sebentar. Nah ini kayaknya ada filsafatnya. Betul Pak. Oke. Nah, jadi tadi Bapak bilang dari pasar ke altar, kemudian dari altar ke pasar. Bisa dijelasin gimana tuh Pak? Begini Bapak, kalau liturgi itu membawa umat untuk mengenal Yesus itu sendiri, ya kan, dibawa kepada pengenalan Yesus. Tetapi setelah itu kan pengenalan akan Yesus itu kan kita akan bawa kembali ke dalam realitas hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sosial, politik, kemasyarakatan, itulah sebetulnya tugas kerawam. Jadi sisi tugasnya sebetulnya cukup luas. Cukup luas ya. Itu Pak. Ya. Nah, Pak. Kalau untuk di Paroki Sukasari sendiri untuk seksi kerasulan awam ini gimana? Di bawah bidang apa nih? Kerasulan awam itu masuk di bidang kesaksian Pak. Oh, di bidang kesaksian. Oke. Kalau ketuanya itu Pak Sukoco sering mengatakan bidang kesaktian, karena apa? Seluruh kegiatan-kegiatan di luar kegiatan liturgi itu seringkali dilimpahkan ke sana hanya karena posisinya di belakang layar kurang dikenal oleh umat pada umumnya. Ya, begitu kira-kira Bapak. Jadi sedikit perlu promo juga dong. Iya betul. Jadi ini mungkin kesempatan kita untuk promosi bahwa kerawam itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Gitu. Iya. Nah, oke. Waktu Bapak menjadi ketua seksi, memang ini gimana nih ceritanya? Ditunjuk menjadi ketua seksi kerasulan awam ini. Betul Bapak, sebetulnya hanya ditunjuk-tunjuk saja, dan apalagi di Paroki Sukasari awalnya itu kan tidak terlalu bergerak ya Pak. Kerawam itu arahnya mau kemana, mau buat apa begitu ya. Ketika sebetulnya dulu saya sudah terdaftar di Paroki Sukasari, hanya aktivitas banyakan di Paroki Katedral Pak. Tetapi Kerawam Katedral itu sudah cukup bergerak lebih dulu. Di Paroki Sukasari masih sedikit bergerak di jalan begitu saja tanpa ada arahnya begitu. Akhirnya saya coba untuk terlibat di Sukasari. Itu. Yang kedua, memang sebelumnya itu kan saya itu karena bekerja di Jakarta di Kementerian Agama, dan awalnya saya penyuluh agama, banyak terlibat di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan di Kuskupan Jakarta. Saya pikir
saya dikenal oleh umat Jakarta, Keuskupan Jakarta, sementara di paroki saya tidak terlalu dikenal, ya paling tidak menceburkan diri lah sedikit di paroki Sukasari begitu kira-kira. Ya. Nah, oke, tadi Bapak ada hubungan untuk apa kemana keluar ya? Untuk itu gimana nih keluar tuh ke masyarakatan atau gimana nih? Ya. Betul Bapak. Jadi sebetulnya tugas pertama dan utamanya itu kan kalau sekarang sih Pak, kita itu bergerak itu baru muncul mungkin diminta oleh paroki dan seterusnya ke 5 tahun sekali Bapak. Ketika ada pemilu, pilkada dan seterusnya, sosialisasi apa yang diharapkan oleh gereja begitu ya. Siapa kira-kira tokoh yang muncul, karena kan kita itu tuh pada umumnya itu lebih banyak kalau sekarang itu tekanan kerawam itu adalah di sosial politiknya. Jadi memetakan siapa nanti arahnya kemana nih pemerintahan 5 tahun ke depan. Makanya memang kami itu banyak kan bergerak ke tokoh-tokoh pemerintah dan seterusnya. Juga siapa calon yang akan kita dorong dan seterusnya. Oh gitu. Ya. Begitu. Nah, dan sebetulnya ini kesadaran ini kan muncul setelah Konsili Vatikan kedua ya. Dasar kita yang paling itu kan Apostolicam Auctoritatem itu bicara soal bagaimana keterlibatan awam ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena sebelumnya itu menggereja itu terlalu hierarki sentris nih. Kita hanya ikut apa yang dikatakan oleh hierarki para romo dan seterusnya, ya udah kita begitu saja, sehingga seolah-olah nih kita tercabut dari akar kita sebagai awam, padahal kita hidup di dunia nyata nih begitu. Dan bahkan sebetulnya kadang itu kita ini alergi soal politik ya, bicara ketika itu yang membuat kita mungkin kurang dikenal. Kerasulan awam itu ketika bicara soal politik, ya udahlah urusan politik urusan nantilah itu begitu. Jadi umat itu lebih tertarik ketika diajak nih untuk seminar liturgi, bagaimana beribadah dan seterusnya, daripada berbicara soal politik sosial kemasyarakatan. Begitu kira-kira. Berarti sebenarnya harus didorong menjadi lebih tahu mengenai politik juga ya Pak ya? Iya. Kenapa? Yesus kan sebetulnya korban politik kan gitu ya. Nah, Yesus ini kan dia mati itu karena politik, ya kan? Tapi politiknya Yesus itu kan politik kebaikan. Maka juga gereja itu kan yang kita perjuangkan. Kita tidak bicara soal orang itu harus Katolik, tetapi orang itu ketika kita mendukung satu tokoh tertentu mungkin untuk maju, siapa dia dan apa yang diperjuangkan selama ini begitu. Nah, perjuangan Yesus itu kan itu sebetulnya perjuangan kebaikan. Begitu kira-kira Bapak. Oke. Nah, tadi kan ngobrol di luar nih. Ngomong-ngomong, Bapak dari filsafat nih, lulusan filsafat nih. Iya Pak, jadi saya itu sebetulnya S1-nya filsafat agama, saya kuliahnya di Widya Sasana. Sebelumnya Malang. Iya Malang. Sebelumnya saya itu calon imam. Wah. Calon imam, waduh. Sudah tinggal 1 tahun Pak tahbisan, tetapi saya merasa mungkin tidak harus semua menjadi imam kan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Iya. Saya tidak masuk terpilih menjadi imam, tetapi ya hidup saya harapkan nih. Tapi ketika saya menjadi awam, saya menjadi awam yang sungguh menjalani panggilan saya sebagai awam itu sih. Jadi terlibat dalam, sehingga kehadiran saya itu dirasakan nih. Ini orang Katolik yang ideal ya seperti ini begitu. Saya berusaha untuk itulah paling tidak memperkenalkan ke antara contohnya nih ketika terjun ke pemerintahan dan seterusnya, memperkenalkan nih sehingga gereja itu kan menjadi gereja yang tidak tertutup nih, terbuka, dikenal oleh lingkungan sekitar, bekerja sama dengan Komisi Hak Hubungan Antar Agama.
Oh, komisi kemasyarakatan. Jadi ini menjadi satu bidang di apa namanya, pelayanannya hampir sama. Jadi kerjasamanya sebelum sekarang ini dipisahkan, Kerawam dan hak itu menjadi satu. Ketuanya itu satu periode saya rangkap dua-duanya, Pak. Sekarang itu kalau komisi hak itu dipegang oleh Ronald gitu ya, hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Saya lebih fokus ke sosial politiknya begitu. Ya. Oke. Berarti memang lebih kerja besar ke 5 tahun sekali memberi pengarahan. Iya. Memberi pencerahan. Hanya sebetulnya itu yang kita pikirkan sekarang ini sebetulnya, Pak. Karena seperti tadi saya katakan, liturgi itu lebih menarik dan lebih ini ya. Padahal sebetulnya ini harus seimbang. Karena juga dokumen Konsili Vatikan kita itu juga bicara soal hidup rohani dan hidupnya awam itu hampir setengah-setengah ya. Jadi dokumen Konsili Vatikan kedua itu banyak bicara soal bagaimana peran awam dalam kehidupan menggereja. Jadi bukan lagi hierarki sentris. Kenapa? Martabat kita kan sama nih. Awam dan imam itu martabatnya sama. Ya kan? Hanya tugasnya yang berbeda. Ketika seorang imam menghayati sungguh panggilannya di seputar altar, kitalah yang menghadirkan gereja itu di masyarakat pada umumnya. Berarti sebetulnya Kerawang itu semua kita gitu. Jadi tidak hanya terbatas seksi Kerawang, hanya masih karena kurang pengenalan, kurang pemahaman, kurang sosialisasi, kurang edukasi. Kurang edukasi, kurang diberi ruang untuk itu ya, sehingga ya Kerawang itu seolah-olah menjadi barang asing di dalam gereja. Itu sih. Karena kan jumlah kita nih, kalau di kita ini biarawan-biarawati, imannya berapa persen di Sukasari, kan paroki Sukasari, umatnya yang lebih banyak. Begitu. Karena soal kesadaran itu kan masih minim lah, bagaimana kita terjun begitu. Nah, salah satu yang kami perjuangkan sebetulnya beberapa kali kami katakan nih, bagaimana kita terlibat dalam sosial kemasyarakatan ya, menjadi pengurus RT, ikut juga terlibat di dalam kontestasi politik, bukan hanya menjadi anggota DPR atau DPRD atau bupati, tetapi juga menjadi petugas nih, menjadi pengawas pemilu lah, petugas pemilu dan seterusnya. Inilah tugas kita sebetulnya, menjaring dan mendorong teman-teman yang mau terlibat di sana. Kenapa? Politik kita itu mahal dan terasa kotor karena juga kita tidak mau ikut terlibat di sana. Orang Katolik seringkali merasa udah tinggal di zona nyaman, udah yang penting saya aktif di menggereja cukup. Begitu. Itu yang sering terjadi, Bapak. Yang di ini kita ya, jadi yang terus diperjuangkan ya Pak. Iya, jadi seringkali saya juga sampaikan ketika ketemu dengan dewan paroki, romo paroki, bagaimana sebetulnya ini bukan hanya gawean hanya 5 tahunan. Kalau itu kan ketika hanya begitu kan akhirnya kita hanya sedikit partisan nih Pak. Siapa yang akan kita pilih, begitu siapa yang kira-kira cocok, sehingga kalau dari awal kita betul-betul siapkan nih, tenaga awam ini ikut terlibat juga di RT RW dan lalu petugas-petugas pemilihan di KPPS, PPS, penjaga di sana, sehingga kita tidak mau dibayar, ya kan akan muncul tokoh-tokoh yang cukup bagus lah menurut saya ya. Tapi kan ini nih masih kurang lah di paroki kita. Ketika kita ajak di organisasi kemasyarakatan saja, menurut saya belum ya. Buktinya di kita nih pemuda yang ikut masuk ke pemuda Katolik, pemuda-pemuda kita juga masih sedikit ya. Yang ada yang sudah pasti ada di kita organisasi kemasyarakatan hanya WKRI Pak. Kalau pemuda Katolik, ISKA, Oxpoint itu hampir minim ya. Tidak ada. Sehingga juga tokoh-tokoh yang kita munculkan dalam kehidupan masyarakat itu agak minim begitu.
Ya, ya, ya. Padahal melalui politik mungkin kita bisa menyuarakan juga ya Pak ya. Iya. Dan sebetulnya tugasnya kan itu. Sehingga kalau kita dikenalkan sering muncul nih ada perwakilan kita di sana. Nah, itu kan bisa menjadi suara kita, corong kita. Kenapa kita seringkali tertinggal? Ada kebijakan-kebijakan, ada sesuatu di pemerintahan itu terlambat kita mendengar karena kita tidak punya wakil di sana, Pak. Ya. Yang bisa menyampaikan arahnya mungkin beberapa tahun ke depan seperti ini yang akan dibuat. Nah, ketika undang-undang muncul kita baru seperti kebakaran jenggot, Pak. Begitu. Karena kita tidak punya wakil di sana. Nah, itu yang selalu kita perjuangkan, hanya untuk bisa bergerak kan butuh tim ya Pak ya. Kalau sendiri ya tidak akan mungkin. Jadi harus ada muncul benih-benih dan orang-orang yang mau terlibat di sana sebetulnya. Hanya ya itu masih susah kita lakukan. Nah, karena juga fokusnya di Dewan Paroki itu juga kan soal seputar altar ya, seputar liturgi. Nah, belum berpikir bagaimana membawa altar ini ke pasar seperti tadi itu. Jadi kita masih banyak fokus kita membawa dari pasar nih orang masuk ke altar, ikut berdoa. Kalau katekes persiapan kan, kalau contohnya nih untuk penerimaan sakramen, pembinaan cukup lumayan lah di kita ya, sudah berjalan dan seterusnya. Hanya soal bagaimana memperkenalkan altar ini sehingga sungguh dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya orang Katolik itu jadi mau terlibat di pasar, itu masih minim di kita. Nah, itu makanya buktinya di kita inilah seperti kalau mau DPRD dan seterusnya belum ada di kita. Di Bogor ini tidak ada wakil kita satu pun. Insan Katolik. Iya. Ya, begitu. Ya mungkin di pemerintahan ada 1-2 tapi minim banget. Dan tidak kita kader betul dari awal. Oh. Iya. Padahal kan zaman dulu itu pengkaderan itu cukup ya. Kalau kita sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan ada beberapa tokoh-tokoh kita itu tidak langsung jadi Pak. Jadi seperti siapa yang tokoh kita yang cukup ini ya? Tokoh-tokoh politik kita zaman Soekarno, Soeharto itu cukup Pak, cukup lumayan banyak. Lumayan seperti Romo Mangun tempo hari. Iya, Romo Mangun. Lalu yang awam itu juga cukup banyak ya. Ya. Saya lupa nama-namanya, tetapi pada saat itu, nah setelah itu hampir terpotong nih kader-kader kita ini. Sekarang itu hampir habis. Kalaupun ada 1-2 yang menjadi tokoh-tokoh sentral itu, tetapi bukan muncul dari pengkaderan, tapi muncul dari pribadi-pribadi yang berjalan kuat sendiri. Contohnya nih seperti Maju, seperti Ignatius Jonan dan seterusnya itu ya kan. Nah, dia kan bukan dari kader-kader Kerawam yang sudah dipersiapkan sebelum. Ya. Itu kira-kira. Jadi itu yang mungkin ini yang perlu, kesadaran ini yang perlu kita dorong bersama gitu. Ya, berarti harus terus diedukasi ini Pak mengenai ini. Nah tadi Bapak, saya coba kaitkan mengenai tadi Bapak kan latar belakang pendidikan filsafat. Siap. Nah ada juga Bapak singgung mengenai politik. Bagaimana pandangan orang filsafat terhadap politik nih? Politik itu kan berasal dari bahasa Yunani, polis, Pak. Polis. Okay. Polis, yang artinya kepentingan umum. Nah, seru nih, seru. Jadi, Oke. Jadi politik itu sebetulnya dari dirinya adalah baik. Karena apa? Tugasnya untuk mementingkan kepentingan umum. Politik itu sebentar. Politik asal dari bahasa polis. Polis. Artinya kepentingan umum. Kepentingan umum. Jadi orang yang berjuang untuk kepentingan umum. Oke. Jadi kalau orang sekarang itu sebetulnya ketika kalau politik itu diartikan sebagai kepentingan pribadi itu tidak benar. Oke. Gitu. Jadi politik itu sebetulnya itu intinya itu bagaimana berjuang untuk kepentingan umum. Gitu Pak.
Hanya ya di kita ini kan idealnya politik itu kan belum ya di Indonesia. Karena apa? Seringkali orang-orang politik itu jadi partisan. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi pada dasarnya makanya kan sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, Yesus itu adalah politikus paling sejati karena berjuang tegak lurus untuk kepentingan umum. Itu sampai mati. Itu. Jadi Yesus adalah politikus sejati. Iya. Karena mementingkan kepentingan. Dia sampai mati itu sebetulnya dia mati itu karena memperjuangkan kebenaran, kebaikan, Pak. Jadi sebetulnya politikus itu harus berani pada prinsip hidupnya. Ini yang saya perjuangkan. Kan sebetulnya dalam kampanyenya, dalam ininya kan selalu itu kan yang didengungkan. Tetapi realitas nyatanya tidak terjadi begitu. Ya itu yang kurang pas kan. Berarti antara ideal politik dan realitas politik itu agak jauh. Nah ini yang selalu nih sekarang itu sedang kita perjuangkan. Artinya di kesadaran ini sudah muncul kembali lah di Katolik ya. Makanya sekarang itu Kerawang itu KWI itu cukup sekarang sudah mulailah dikenal, bergerak begitu ya, mengumpulkan para tokoh-tokoh kita. Malah justru sekarang itu malah kalau zaman dulu itu ketika orang masuk jadi pengurus partai politik atau ikut jadi DPR dikeluarkan dari pengurus dewan paroki dan seterusnya. Kalau sekarang justru malah didorong-dorong supaya ikut masuk di sana. Ya. Karena semua, terutama juga pastor paroki kita ini nih menaruh perhatian ke situ. Makanya kan rapat-rapat Kerawang, keuskupan dan seterusnya banyak kita lakukan di sini ya. Pendidikan politik dan seterusnya itu ngumpul-ngumpul seringkali di paroki kita. Dan pastor paroki kita sebetulnya memfasilitasi itu hanya dari kitanya yang di paroki ini yang belum tergerak begitu. Hanya 2-3 orang saja yang mau ya, paling tidak karena tugasnya saja di seksi Kerawang atau di bidang kesaksian, Pak Koco kali-kali 1-2 kali muncul begitu ya, Ronald begitu. Tapi yang lain-lain itu ketika kita ajak, ayolah berdiskusi nih, kita dengarkan visi misi calon wali kota kita dan seterusnya seperti pemilihan kemarin itu ya. Tidak, hanya 1-2 orang saja yang datang. Sehingga ketika itu contohnya nih, kita berani nih, kita kumpulkan nih 5 calon kemarin ya, kita dengar 1-2-3, oh kira-kira yang mendekati inilah. Sehingga kita berani mengambil keputusan kan. Itu masih kurang ya. Ketika kita langsung sampaikan kan seolah-olah nih kita jurkamnya mereka. Nah, itu yang kita jaga juga. Gitu Pak. Jadi makanya kan ya paling muncul ya 2 minggu sebelum pemilu bacakan syarat-syarat memilih siapa yang akan kita pilih, pandangan KWI seperti apa, hanya itu saja. Kadang-kadang baru muncul di paroki kan Pak ya. Atau tanggal-tanggalnya jangan golput dan seterusnya. Nah, itu baru kita dimunculkan nih Kerawang ini. Setelah itu 5 tahun ini ketika selesai itu kita minta nih kita mau buat kegiatan sosialisasi dan seterusnya ya nanti dulu kan gitu. Gitu Pak. Padahal harusnya itu pendidikan itu harus berkelanjutan. Betul Bapak. Jadi sehingga tidak partisan Pak. Sebetulnya maksud kita itu kalau kita siapkan untuk 5 tahun ke depan 2029 ya. Mulai 2026 ini kita sudah harus bergerak nih Pak. Siapa kira-kira arahnya siapa, atau nanti kira-kira bupati, wali kota atau siapa yang akan muncul kira-kira siapa, dan siapa yang akan kita dorong mungkin menyuarakan apa yang menjadi kepentingan kita di sana sehingga muncul di program kerjanya dia dan seterusnya. Kan itu ya kan. Nah, sekarang kan setelah ada muncul calon, kita mau usulkan kepentingan kita seperti ini. Contohnya nih guru agama kita di Bogor ini tidak ada, kan gitu ya. Nah, baru kita munculkan di sana. Kan sementara mereka sudah bergerak, tidak akan mungkin. Tapi kalau mulai sekarang kita coba jejaki nih, kira-kira yang akan maju dan seterusnya nih. Kita coba siapkan nih, apa sih yang menjadi masalah di gereja Katolik dan apa sih kebutuhan Katolik nih dalam kehidupan masyarakat itu. Ketika maju masuk nih menjadi poin-poin mereka, program mereka. Itu kan kita akan lebih gampang kita kawal.
Nah, ketika dia sudah jadi, kita menagih juga kan lebih gampang. Tapi kalau sekarang kan kita tidak bisa masuk di sana dan seterusnya. Bagaimana cara kita bisa menagih dan meminta dari mereka apa yang akan menjadi perhatiannya untuk kita? Untung saja sih di kita ini kan adem-adem aja ya, tidak ada masalah. Tetapi paling tidak menurut saya yang jadi masalah sekarang itu soal, contohnya nih, guru-guru agama di di Bogor ini kan juga kurang ya. Itu satu. Guru agama Katolik nih. Guru-guru agama Katolik, ya kan. Okay. Akhirnya juga kalau anak-anak yang sekolah di negeri itu ya paling tidak hanya nilainya di paroki-paroki dan seterusnya. Akhirnya kan pembinaan imannya. Yang kedua, kita semua ini kan bayar pajak juga ya kan. Ya. Soal bagaimana kontribusi pajak itu untuk kepentingan kita juga dikembalikan kepada masyarakat kan kita tidak bisa kawal. Nah, itu dampak ininya ke depannya. Jadi sebetulnya sih kelihatannya tidak terlalu ini banget, tetapi ketika kita coba dalami bersama sebetulnya cukup lumayan banyak yang bisa kita lakukan di kerasulan awam. Kalau mau tidak hanya 1-2 orang hanya sekedar mengisi seksi itu, tapi sungguh-sungguh ini digerakkan, dibuat programnya apa yang akan kita buat sehingga seimbang antara komisi-komisi atau seksi-seksi liturgi, katekese dan seterusnya itu menjadi seimbang. Ya kan? Nah, sekarang kan tidak seimbang, Pak. Artinya kan kalau saya tidak hendak mau curhat nih Pak, tetapi ya itu realitas yang terjadi ketika kita contohnya mengajukan program sekarang itu, ya udahlah nanti sajalah karena kita masih fokus ke anggaran kita, ke pos-pos ini, kegiatan kita kan ke pos-pos ini, sehingga dalam tahun ini contohnya nih kita tidak buat apa-apa kan gitu. Nah, itu cukuplah nanti di HUT Republik Indonesia kan kita ikut undang mereka kita supaya warga sekitar sini, RT, RW, lurah apa semua kita buat lomba catur dan seterusnya, ya itu saja. Jadi yang sifatnya seremonial ya. Seremonial. Tapi pendidikan politik untuk kita umat itu sehingga ada kesadaran itu, Mas. Oke. Gitu. Ya. Begitu kira-kira. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Di dokumen Konsili Vatikan kedua. Oke. Iya. Secara khusus bicara soal dekret Apos 1965 ya. Keterbukaan kita Gereja Katolik itu mulai membuka diri dengan dialog keselamatan juga ada di luar gereja, kita harus terbuka itu ya, lewat Yohanes ke-23 ya. Lewat dekretnya Apostolicam Actuositatem itu bicara khusus, itu dokumen khusus soal dekret keterlibatan awam dalam kehidupan bermasyarakat. Satu dokumen khusus. Di luar itu juga Lumen Gentium ad Gentes itu ya, Gaudium et Spes itu bicara bagaimana kita awam ini nih tidak hanya tinggal diam tetapi bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Wish, mantap nih. Apa dokumen gereja juga? Begitu kira-kira, Pak. Kalau mantan romo. Iya, Pak. Hanya ya kita jalani sejauh masih bisa kita usulkan begitu. Ya, karena saya juga berpikir ya begitu. Karena memang awalnya kan kita ini nih kerasulan awam menjadi kurang perhatian. Pelan-pelan lah kita dorong. Ketika ketemu dengan ketua dewan paroki, romo dan pengurus-pengurus lainnya kita ceritakan sekiranya bisa dimasukkan menjadi program, kita coba begitu. Iya. Ya. Tapi kan memang kalau misalkan kita jadi terjun di politik seperti itu, entah itu di legislatif, entah itu di eksekutif, itu kan sebenarnya bisa mengubah kebijakan ya Pak ya? Iya Pak. Kenapa? Nah, kita harus masuk di dalam Pak untuk bisa pengaruh. Contohnya nih ke undang-undang apa semua itu kalau kita tidak ikut menjiwai di sana ya rohnya kan tidak akan ada. Kita Katolik aja Pak ya. Nah, itu yang sering terjadi, Pak.
Jadi ketika ini nih kita, wah sudah terlambat Pak, sudah jadi diketok jadi undang-undang atau aturan perda dan seterusnya. Nah, setelah itu kita kaget nih, ya kan? Wah, kayaknya ini kita tidak masuk di dalam atau merugikan kita dan seterusnya, ya kan? Kalau ada di sana, paling tidak ada suara-suara kecil, suara-suara kenabian di sana, itu. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya juga kan kita dorong nih sebetulnya banyak. Paling tidak dimulai dari tingkat kecil lah, RT RW. Maka beberapa kali selalu kita minta data untuk RT RW itu, sekali-sekali mungkin kita kumpulkan di paroki, tetapi itu belum pernah terjadi ya. Saya sudah pernah dorong juga kumpulkan data-data pengurus RT RW yang ada di paroki Sukasari untuk satu kali contohnya misa bersama nih dibuatkan. Itu akan terasa untuk mereka. Jadi mereka tidak akan merasa bahwa mereka itu sendiri di sana. Kan kecil, tetapi contohnya nih di LMK lah paling tidak. Pokoknya RT RW apa semua. Kalau kita satu kali ini mungkin sebelumnya itu saya di data kami itu ada 40 sekian ya. Oh, 40. Iya. Jadi dari berbagai wilayah lingkungan itu kita kumpulkan gitu ya. Kalau itu contohnya satu kali saja contohnya kita ini kan mungkin itu menjadi kekuatan untuk mereka selalu menguatkan. Setelah itu dikader juga yang lainnya. Nah, itu. Nah, banyak sebetulnya yang ingin bisa kita lakukan, hanya ya tadi itu keterbatasan tenaga yang mau terlibat di sana. Yang kedua juga mungkin perhatian paroki dalam bentuk bantuan bantuan dananya, sehingga program ini bisa kita lakukan. Apapun itu kan tanpa tenaga dan dana, itu kan tidak bisa bergerak. Itu sebetulnya pastor paroki sih mengginikan itu, tetapi mungkin ya ketika bertemu di rapat-rapat dewan dan seterusnya, mungkin masih ada yang lebih penting daripada mungkin ada yang terpenting daripada yang penting. Kan menurut saya ini penting, mungkin di yang lain kan ini belum yang menjadi yang terpenting. Begitu, sehingga usulan-usulan itu kan belum bisa kita realisasikan. Begitu kira-kira, Pak. ada memandang orang mungkin belum urgent lah. Iya. Urgent. Iya. Itu. Jadi ada yang penting dari yang terpenting. Jadi belum urgent Jerman. Nah, karena juga memang ya soal urusan sakramen aja juga kita kan masih masih banyak yang perlu kita benahi ya. Kan mungkin itu dulu menjadi perhatian ini kan gitu ya Pak ya. Dan sehingga mungkin ini pelan-pelan, dan menurut saya ini saya terima kasih banyak, makanya ketika diminta Pak Dani kemarin itu ya ikut podcast ya, ini kesempatan untuk saya begitu ya. Dulu juga beberapa kali sih di berita paroki saya tulis soal Kerawam ya. Tapi sekarang mungkin karena kesibukan agak jarang saya. Ya. Memang salah satu tujuan podcast ini kan untuk mengelaborasi seperti itu, mempublikasi apa kegiatan yang ada di paroki. Nah, ini kebetulan kami beruntung ini mengundang Bapak ini yang sangat sibuk. Iya, enggak juga Pak. Tapi yang pasti ya itu tadi, kalau menjelang pemilu sih pasti akan diundang. Iya, karena kan ketika pertemuan paroki akan diminta 10 menit, 15 menit akan bicara soal arah pemilu ke depan, bagaimana harapan KWI dan seterusnya pasti. Iya, 2 minggu sebelum pemilu atau pilkada itu pasti akan bacakan syarat-syarat memilih dan seterusnya. Bagaimana kita menyuarakan ajakan untuk tidak golput itu pasti Pak. Tetapi ya hanya di situ gitu ya. Tapi itu Pak Sinaga tertarik juga. Jadi kadang-kadang orang nih ada anggapan gini, mungkin ngapain gue jadi ketua RT gitu. Kan repot itu jadi ketua RT. Nah itu betul Pak. Gimana itu? Iya. Nah justru itu Pak. Artinya kan memang makanya kan dari sekian RT, itu ada 1-2 yang mau, tetapi banyak yang tidak mau Pak. Sedangkan bukan hanya ketua RT Pak, ngumpul-ngumpul di RT saja susah Pak. Nah, ya kan? Betul. Nah, ini yang 1-2 ini yang mau semangatnya. Kenapa?
ya seperti tadi itu Pak. Banyak kan umat kita yang mengatakan, aduh daripada repot, udahlah lebih bagus saya bayar sajalah iurannya atau apa kan gitu daripada ikut di sana. Padahal kan itu tuh di sana itu di RT itu juga kebijakan itu ada diambil juga untuk kepentingan masyarakat kita kan gitu ya. Jadi harus dimulai dari kecil itu. Ya kan ruang-ruang itu kita ini kan berarti kan contohnya nih roh kekatolikan itu kita perjuangkan di sana contohnya nih sehingga dana-dana desa, dana-dana RT apa semua itu sungguh-sungguh dipakai untuk kepentingan masyarakat kan akan lebih bagus ya. Tidak hendak saya katakan orang-orang pengurus RT dan seterusnya itu tidak, tetapi kan ketika kita menggarami di sana itu akan rasa kepentingan umumnya itu akan lebih terlihat di sana begitu. Gitu. Jadi begitu kira-kira. Tetapi ya itu tadi ya gampang-gampang susah itu Pak. Ada 1-2 yang mau, tetapi pasti akan lebih banyak orang yang menghindari. Nah itu sebetulnya mungkin ketika ini sering kita dengungkan, kita suarakan, kan makin banyak yang mau Pak. Mulai dulu terlibat di RT RW dan seterusnya, lama-lama ikut jadi terbawa jadi pengurus RT, LMK dulu, bendahara RT dulu dan seterusnya. Kan gitu. Nah itu tadi. Tapi di kita itu banyak kan berhenti di zona nyaman Pak. Jadi sejauh tidak diganggu ya udahlah di RT saja mungkin juga tidak terlalu dikenal ya. Seperti tadi itu. Dan itu masih menjadi tantangan bagi seksi kerasulan awam sampai saat ini. Betul Pak. Jadi sebetulnya itu salah satu langkah yang bisa kita sosialisasikan. Nah itu kita bisa sampaikan satu kali lewat pembinaan-pembinaan pengurus-pengurus yang mau terlibat ini juga kan contohnya nih dari ketua-ketua lingkungan rukun dan seterusnya itu kita sosialisasikan untuk mendorong umatnya juga terlibat di sana kan mungkin 1-2 mulai dan seterusnya. Di kita itu seperti saya katakan sedikit ya kan yang mau dan itu juga ya harus berjuang keras dia kan hanya sendiri di sana begitu ya. Itu Pak. Nah, itu tantangan dan itu sebetulnya yang bisa digarap. Jadi sebetulnya tugas Kerawang itu pokoknya itu yang di luar altar lah, begitu ya kan. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan semuanya, profesi contohnya nih menjadi contohnya nih usahawan apa semua juga menjadi sebetulnya kan menjadi usahawan yang Katolik sungguh contohnya nih menjadi birokrat yang sungguh kan begitu ya. Nah itu menjadi garapannya sebetulnya. Kalau jadi porsinya sebetulnya itu banyak yang bisa kita garap ketika ada ruang-ruang itu. Itu tetapi ya seperti tadi kembali ke soal tadi ketika kita mengusulkan jangan banyak-banyak usulin program kan gitu kan di awal ya awal tahun ya jangan minta ini minta itu ya kan gitu ya mau tidak mau apa yang muncul di otak kita apa yang kita ini kan kita harus ini kan redam juga kan gitu Pak. Ya. Harus saat ini masih harus sabar dulu Pak. Iya. Gitu Pak. Nah ini apa namanya? Waktu ini pelayanan sebagai Kerawang ini, pengalaman apa yang paling menyentuh Pak? Untuk saya sih kebersamaan ya. Kebersamaan. Artinya bisa kita masuk ke lintas lini ya. Artinya kan apa namanya ketika saya sebagai Kerawang dan mewakili gereja dan seterusnya saya bisa bertemu dengan teman-teman calon-calon contohnya nih anggota DPRD wali kota dan seterusnya bisa ngobrol bersama menyampaikan itu kan menjadi hal menarik untuk saya ya. Artinya kan bisa bertemu dengan mereka itu gitu ya. Nah, itu yang membuat tetap saya semangat di sana Pak. Artinya ya walaupun memang kadang-kadang kan kalau kita berpikir secara ekonomi itu buang waktu dan buang uang itu Pak. Karena kan untuk ngumpul-ngumpul bersama itu tuh butuh ini pengorbanan. Tapi
Tapi paling tidak kita muncul di mana-mana ya dikenal kan gitu ya. Iya. Itu menjadi kebanggaan ketika contohnya nih buka puasa bersama apa semua ya tokoh-tokoh itu sehingga menjadi kita kenal ya kan, tidak menjadi orang asing kan itu kan. Lintas agama kita kenal. Tokoh-tokoh di pemerintahan juga kita kenal. Itu itulah yang menjadi roh ya, spirit yang untuk tetap kita semangat begitu kira-kira. Iya. Hebat. Iya. Itu yang menjadi penyemangat Pak Sinaga ya. Iya. Tapi paling tidak ya itu tadi yang membuat juga tetap saya bertahan. Ya paling tidak 1-2 lah, walaupun belum bisa ini sekali-sekali saya ada bersuara itu, seperti ini ada kesempatan untuk menyampaikan dan seterusnya. Ya nanti ketika ada menjelang pilkada dan seterusnya itu dipanggil Pastor Baroki untuk bicara sedikit, ya kan itu tuh. Ya itu. Iya. Ya. Berarti memang berarti memang harus terus itu edukasi terus. Berarti. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bapak dosen ini tadi. Iya Pak. Dosen di mana Pak? Di Trisakti Pak. Manajemen ya dan ekonomi. Setia Trisakti yang kampus Grogol dan Bekasi. Agama. Lalu sebetulnya aktivitas utama saya di Kementerian Agama. Di Kementerian. Oke. Saya itu sebetulnya kalau sekarang itu pembimas Katolik Provinsi DKI Jakarta. Pembimas. Iya, pembimbing masyarakat Katolik Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau di struktur pemerintahan itu ya, kalau di pengambil kebijakannya, keputusan apanya semua, kalau di Kementerian Agama itu kan paling tingginya ya di Pembimas itu. Untuk di tingkat provinsi ya. Jadi soal kebijakan untuk guru dan urusan agama itu menjadi perhatian kami di Kementerian Agama. Jadi tidak jauh-jauh dari agama Pak. Iya. Walaupun tetap yang menggarap sosial politik. Betul. Nah ini udah pas ini. Jadi sekolahnya filsafat, kemudian kerjanya di Kementerian Agama. Makanya soal urusan agama, lintas agama itu di kami itu santai Pak, biasa itu kami guyonan Pak. Iya. Nah kalau ini untuk program-program boleh ini Pak untuk yang di Kemenak gitu, yang di Provinsi DKI. Kalau di kita ya paling tidak sekarang itu, tapi memang karena efisiensi ya di kementerian, di semua kementerian ya hanya kita fokus sekarang itu ya soal pembinaan guru, bayar sertifikasi guru-guru agama dan seterusnya ya. Di Kementerian Agama itu kan memikirkan soal kurikulum agama, pembinaan guru agama, pendidikan guru agama, dan bayar tunjangan sertifikasi guru-guru agama itu menjadi fokus kita. Nah itu soal di pendidikan. Di urusan agama ya soal urusan gereja, itu contohnya nih pembinaan toleransi antar umat beragama, tokoh-tokoh agama kita beri pendidikan soal bagaimana moderasi beragama dan seterusnya, itu kita kumpulkan nih para imam dan seterusnya juga, atau awam, tokoh-tokoh awam itu untuk bagaimana hidup bermasyarakat, itu menjadi perhatian kita ya. Soal tenaga-tenaga asing kita yang ada ke Indonesia atau ke luar negeri itu menjadi perhatian kita di Kementerian Agama. Maksudnya dari Indonesia keluar gimana Pak? Iya, contohnya nih tokoh-tokoh atau imam-imam kita ya, calon-calon imam yang pendidikan ke luar negeri kan izinnya kita ya. Atau sekarang itu kan di luar negeri kan sudah kurang nih biara-biara pendidikan calon imamnya. Jadi sekarang itu pendidikan calon imam dan seterusnya, suster, biarawan-biarawati itu banyak kan pendidikannya sekarang di Indonesia. Jadi izinnya itu kita yang memberi Pak. Jadi untuk bisa masuk ke Indonesia, jadi bukan seperti tenaga asing pada umumnya, tapi tenaga rohaniwan. Itu tidak perlu bayar pajak dan seterusnya, itu kita rekomendasinya. Urusannya itu di kita, di Kementerian Agama.
Lalu juga soal keluarga bahagia itu juga kita beri kadang-kadang bantuan-bantuan sedikit-sedikit untuk pembinaan di gereja, tetapi terbatas ya. Nah di paroki kita juga sudah pernah juga kita inginkannya contohnya ada pembinaan atau rehab gereja, rehab kecil itu kita usahakan di kementerian. Oh oke, rehab gereja seperti misalkan ada satu gereja nih yang perlu rehab di satu daerah seperti itu, nah itu bisa tuh Pak ya? Ada anggaran kita. Ada anggarannya. Ada pos-posnya tapi tidak terlalu besar ya. Oke. Iya. Ya di ke gereja kita ya juga katedral ada beberapa kali. Tapi sedikit-sedikit Pak, tidak terlalu terasa. Iya. Gitu. Hanya kan karena uang pemerintah juga kan harus prosedurnya dan seterusnya juga harus ketat ya. Ya, kalau mungkin kalau di kota sih ini ya, tapi kalau misalkan di pedalaman di Sumatera atau di Kalimantan atau kita fokus kita sekarang itu lebih banyak kan ke 3T. 3P. 3T. Tertinggal, terluar, dan termiskin. Oh, oke. Jadi itu menjadi fokus kita. Nah nanti juga ya kalau mau lihat bantuan gereja apa yang kita ini kan ya mungkin tadi nanti modelnya ya gereja Basilika di IKN itu ya kita berusaha untuk itu. Nanti kemungkinan bulan Juni akan diresmikan di sana. Jadi tapi lagi diperjuangkan. Jadi semoga doa kita juga supaya juga ada Basilika di IKN Pak. Jadi Basilika pertama di Indonesia. Iya. Basilika Santo Fransiskus Xaverius. Iya. Wah, keren itu. Bawa gereja pertama ke Indonesia ya. Iya. Misioner pertama. Betul. Membawa Katolik ke Indonesia. Iya. Iya. Begitulah. Iya Pak, dari bicara Kerawang malah jadi kita juga bicara soal Kementerian Agama ini. Iya. Memang hebat, cocok lah ini untuk Kerawang ini. Ya itu tadi Pak, memang ya sudah saatnya memang membentuk tim Pak. Ya menambah orang yang mau, tetapi masih kalau di Komsos kan banyak yang minat ya buat pengumuman apa semua, tetapi untuk di sana mungkin belum terlihat sih juga aktivitasnya, sehingga tidak banyak orang yang tertarik ke dalamnya Pak, karena lihat mau apa nanti kalau toh hanya ngumpul-ngumpul apa semua dan banyak waktu terbuang kan begitu ya, sehingga belum ada yang berminat. Kalau Komsos kan diumumkan Pak banyak yang berminat ya. Kalau di ini berarti boleh ini nanti dibantu Komsos lah kayak begitu. Kerasulan awam membutuhkan. Iya. Itu bisa itu Pak. Iya Pak ya. Iya, karena apa? Kalau hanya mengandalkan 1-2 orang kan terbatas tenaganya ya. Seperti saya juga banyakkan juga di Jakarta aktivitasnya ya. Sehingga kadang-kadang juga kalau ada undangan-undangan Kerawang itu ya seringkali juga kita tidak bisa ikutinya. Padahal kan sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang di luar kita untuk butuh juga effort sehingga kita dikenal oleh kelompok-kelompok di luar ya. Iya. Nah, tapi memang harus ada orang juga yang berani tampil loh Pak. Ya. Tampil. Setuju. Seperti itu. Ya. Dan memang ya itu tadi, selagi masih ada waktu ya saya berusaha ya, tetapi ya kalau hanya 1-2 orang kan ya terbatas ya ruang didukung. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan untuk zaman sekarang apa nih untuk Kerawang ini masih tantangannya seperti itu ya masih. Ya Pak, ya kesadaran ya seperti tadi itu yang paling tidak ya di kita. Tantangan ininya ya seperti tadi itu memunculkan kesadaran kaum awam ini bahwa kita ini dipanggil untuk juga menjadi garam dan terang ya kan. Betul. Jadi bersuara suara kenabian. Betul. Keluar sehingga Katolik itu sungguh dikenal bukan karena kita katakan saya ini Katolik, tetapi lewat kehadiran kita dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, gitu ya kan? Oh inilah orang Katolik itu kan? Ya. Nah, itu ya Pak.
Nah, jadi ini tantangannya. Seringkali kan kita masih zona nyaman nih, udahlah Katolik ya udahlah ngapain ikut-ikut ribut-ribut apa semua malah nanti mengganggu lagi kan gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, sehingga kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Ya itu. Jadi oke, terkenal di lingkup gereja sini, tetapi ketika keluar ya nggak dikenal orang kan gitu. Ya itu yang penting Pak sebetulnya. Jadi ini butuh banyak orang yang mau seperti itu gitulah. Jadi ruang-ruang kehidupan sosial kemasyarakatan ini kan masih banyak yang perlu kita isi. Itu tantangannya Pak. Jadi memberi kesadaran kepada umat bahwa ruang-ruang ini suara-suara kenabian itu lewat kehadiran kita di sana. Ya. Kita itu menjadi garam dan terang di sana. Menjadi garam dan terang dunia. Iya. Oke. Sip. Nah, oke. Nih, pesan apa nih buat umat terutama di Paroki Sukasari? Iya. Paling tidak untuk saya sih langkah awal ya, tidak alergi dengan soal ketika bicara soal politik. Oke. Ya, jadi ruang-ruang itu ketika diundang nih, sosialisasi ketika kita buat nih sosialisasi tentang politik, pilkada dan seterusnya, juga peminatnya sedikit Pak minim ya. Kita undang terbuka untuk umum dan seterusnya. Sedikit yang ngisi ruangan itu Pak. Jadi itu tuh mungkin. Jadi pendidikan politik itu ketika ada kesempatan itu, ruang-ruang itu, supaya apa, paling tidak kita tidak bisa lari dari situ, karena politik itu ya realitas hidup nyata kita sehari-hari. Ya. Padahal ini sudah dicantumkan dalam Konsili Vatikan kedua. Iya. Apostolikum, Apostolitatem itu jelas Pak. Tugas awam itu menjadi garam di luar altar. Tugas utama hierarki itu adalah di seputar altar. Justru sekarang itu malah jadi imam-imam kita itu muncul jadi tokoh-tokoh di masyarakat sekarang karena awam itu tidak bergerak. Ya. Contohnya kemarin itu Romo Beni Susetio dan seterusnya itu. Karena apa? Sebetulnya kenapa harus dia yang muncul? Kalau ada awam yang bisa muncul suara di sana kan gitu. Ya kan, juga romo-romo yang lain ya. Karena dilihat enggak kaum awam ini kurang greget nih kan gitu ya. Kan. Padahal itu ruang-ruang kita yang perlu kita isi gitu ya. Itu. Wah, menarik ini, Siwan. Bisa, kalau bisa lagi bisa 4 SKS nih. Iya. Oke, Pak Sinaga. Siap. Terima kasih nih Pak. Terima kasih. Bincang-bincangnya. Oke, demikian sobat-sobat. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Salam sukses untuk kita semua. Ya.